Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sekar dan juga teman-teman. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai komponen diet seimbang, nutrien, dan faktor diet protein. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Muklinatun Sofa Nafisa, Rika Maulina, dan juga Aurelia Hoirina Muhlisa. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ada struktur dasar protein. Protein adalah sebuah senyawa organik yang kompleks dan berbobot molekul besar yang terdiri dari suatu asam amino yang dihubungkan dengan satu sama lain dengan suatu ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur serta fosfor. Protein sangat berperan penting dalam pembentukan struktur, fungsi, regulasi, sel-sel makhluk hidup, dan virus. Protein juga bekerja sebagai neurotransmitter dan pembawa oksigen dalam darah atau hemoglobin. Protein berguna sebagai sumber energi tubuh, menurut Suparningsih 2016. Selanjutnya yaitu ada struktur protein. Yang pertama yaitu struktur primer. Adalah hanya urutan asam amino di dalam rantai protein. Struktur primer protein dilakukan oleh ikatan-ikatan peptida yang kovalen. Yang kedua ada struktur sekunder. Hal ini merujuk ke banyaknya struktur heliks AA atau lembaran berlipatan B setempat yang berhubungan dengan struktur protein secara keseluruhan. Struktur sekunder protein diselenggarakan oleh ikatan-ikatan hidrogen antara oksigen karbonil dan nitrogen amida dari rantai polipeptida. Yang ketiga ada struktur tersier. Hal ini merujuk ke cara rantai protein ke dalam protein berbentuk bulat dilekukan dan dilipat untuk membentuk struktur tiga dimensional secara menyeluruh dari molekul protein. Struktur tersier diselenggarakan oleh interaksi antara gugus fufus R dalam asam amino. Yang keempat yaitu struktur kuartener. Banyak protein ada sebagai oligomer atau molekul-molekul besar berbentuk dari pengumpulan khas dari subsatuan yang identik atau berlainan yang dikenal dengan protomer menurut Rosnade. Selanjutnya yaitu mengenai pencernaan protein. Penguraian protein dalam suatu pencernaan manusia melibatkan seluruh organ pencernaan dan kerja dari enzim-enzim protease melalui serangkaian proses. Rangkaian dari proses pencernaan protein pada tubuh manusia tersebut dimulai dari rongga mulut. Adapun rangkaiannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam rongga mulut, proses pencernaan protein melibatkan kerja gigi dan ludah. Gigi dalam hal ini berfungsi untuk memperkecil ukuran makanan, sedangkan ludah berguna dalam mempermudah lewatnya makanan yang dikunyah untuk melewati kerongkongan, baik di rongga mulut maupun dalam kerongkongan. Selanjutnya yaitu lambung. Di lambung, protein yang tertampung akan bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari getah lambung. Enzim pepsin sendiri hanya akan terbentuk jika asam lambung atau HCl menemukan protein dan melakukan penguraian rangkaiannya. Penguraian rangkaian protein dalam lambung secara biokimia akan menstimulasi pepsin pasif menjadi pepsin aktif. Enzim pepsin memecah ikatan protein menjadi gugus yang lebih sederhana, yaitu pepton dan proteosa. Kedua gugus ini merupakan polipeptida pendek yang masih belum dapat diabsorpsi oleh genjot usus. Selanjutnya yaitu usus halus. Polipeptida pendek yang dihasilkan dari reaksi enzim pepsin dan protein kemudian akan bercampur dengan protase atau erepsin di dalam usus halus. Protease berasal dari pankreas yang disalurkan ke usus halus melalui dinding membran. Setelah protein berhasil diurai menjadi asam amino, selanjutnya genjot usus yang terdapat pada dinding usus penyerapan atau ileum akan menyerap asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein untuk dikirimkan melalui aliran darah ke seluruh sel-sel dari tubuh kita.
Selanjutnya yaitu usus besar dan juga anus. Jika asam amino dihasilkan dari proses pencernaan protein memiliki jumlah yang berlebih, asam amino tersebut kemudian akan dirompak menjadi senyawa-senyawa seperti amoniak atau NH3 dan amonium atau NH4OH. Pada tahap selanjutnya, semua senyawa ini kemudian dibuang melalui saluran kencing atau bersama dengan feses. Baik, poin selanjutnya yaitu ada fungsi utama protein dalam tubuh. Nah, asam amino dana masuk ke dalam persediaan asam amino dan digunakan untuk mensintesis protein yang diperlukan dalam berbagai fungsi tubuh. Metabolisme dan fungsi protein bagi tubuh yaitu yang pertama ada homeostatis, yaitu untuk hormon, reseptor, keseimbangan asam basa, fungsi imun, integritas usus, neurotransmitter, dan juga keseimbangan cairan. Kemudian yaitu yang kedua berfungsi untuk ekskresi atau sebagai metabolisme, yaitu terjadi pada urea, kulit, feses, saliva, karbon dioksida, dan juga air. Yang fungsi ketiga yaitu ada pembekuan darah, yaitu sebagai faktor pembekuan darah. Yang keempat ada fungsi sebagai pengangkutan bagi molekul pembawa. Yang kelima ada enzim, yaitu digunakan untuk pencernaan, sintesis, produksi energi, dan juga proteksi. Kemudian yang terakhir yaitu ada komposisi tubuh, yaitu sebagai proses pertumbuhan dan pemeliharaan berbagai struktur tubuh. Selanjutnya menurut Kurniawan tahun 2014 di dalam Edi Susanto tahun 2019 itu menyatakan bahwa terlalu banyak mengonsumsi protein hewani itu akan membuat sistem pencernaan sulit untuk diuraikan dan diserap secara menyeluruh. Karena apa? Karena sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh itu akan menumpuk dan akhirnya akan membusuk di dalam usus. Nah, racun ini yang dihasilkan oleh sisa-sisa makanan yang menumpuk itu nanti akan dinetralkan oleh hati. Nah, kondisi inilah yang mengakibatkan sebagian besar enzim di dalam usus dan hati itu menguras energinya hanya untuk melindungi tubuh dari racun-racun yang ada di dalam pencernaan. Nah, kerugian yang didapatkan oleh tubuh itu adalah proteinnya akan terbuang sia-sia melalui urin. Poin selanjutnya ada peranan asam amino esensial dan fungsi dan metabolisme protein. Nah, adapun sintesis dan pemecahan protein. Yang pertama itu terjadi pergantian atau turnover. Nah, protein secara kontinu dalam tubuh pada orang dewasa sehat itu menunjukkan keseimbangan antara sintesis dan pemecahan dan jumlahnya mencapai 3-6 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian yang kedua, selama masa pertumbuhan, sintesis lebih banyak daripada pemecahan, sedangkan pada kondisi pembuangan atau wasting, misalnya kelaparan, kanker, dan setelah pembedahan atau trauma, pemecahan lebih besar daripada sintesis. Yang ketiga, sintesis protein terutama diregulasi oleh insulin, sedangkan katabolisme diregulasi oleh glukokortikoid. Nah, selanjutnya ada asam amino esensial dan non-esensial. Nah, berikut ini di tabel itu ada bagian-bagian yang termasuk dalam asam amino esensial atau asam amino yang tidak tergantikan, kemudian bagian dari asam amino tidak tergantikan atau asam amino esensial karena kondisinya, kemudian ada asam amino tergantikan atau non-esensial. Nah, tubuh itu tidak mampu membuat 9 macam asam amino yang digunakan dalam sintesis protein. Nah, maka dari itu, asam amino harus diperoleh dari makanan atau diperoleh dari pemecahan protein lain. Nah, asam amino jenis ini itu disebut dengan asam amino esensial atau tidak tergantikan. Jika kekurangan satu asam amino esensial saja, itu akan membatasi sintesis protein, bahkan jika semua asam amino lain yang dibutuhkan tersedia dalam jumlah yang cukup. Nah, di samping itu ada beberapa asam amino lain yang dapat disintesis oleh tubuh dalam kondisi normal asalkan molekul prekursor yang
diperlukan itu tersedia. Nah, tanpa adanya prekursor ini, asam amino ini menjadi tidak tergantikan karena kondisinya. Nah, situasi ini juga terjadi pada bayi prematur dan penyakit atau stres fisiologis akibat kebutuhan akan asam amino yang melampaui kapasitas tubuh untuk mensintesisnya. Asam amino sisanya dapat dibuat dari molekul intermedian metabolik yang tidak membatasi, sehingga asam amino tersebut tidak perlu disediakan melalui makanan. Nah, selanjutnya itu ada pemanfaatan asam amino. Nah, sintesis protein sendiri adalah proses yang memerlukan energi dan telah dihitung bahwa kebutuhan energinya itu sebesar 4,2 kJ atau setara dengan 1 kilokalori per gram. Nah, dari protein yang disintesis. Sintesis protein ini berlangsung lebih cepat setelah makan daripada kondisi puasa. Karena apa? Karena suplai asam aminonya lebih banyak. Dan rata-rata jumlah energi yang digunakan untuk sintesis protein adalah 12% dari laju metabolisme basal. Adapun beberapa asam amino yang digunakan untuk sintesis molekul-molekul lain yaitu pada tabel di sampingnya, yaitu ada asam amino arginin, itu produknya nitrat oksida. Fungsinya itu untuk memelihara fungsi leukosit, kemudian tonus vaskular, neurotransmitter. Kemudian ada yang kedua ada keratin, yaitu fungsinya sebagai produksi energi. Yang kedua asam amino bentuk glisin, yaitu produknya berupa HEM, kemudian fungsinya untuk pengangkutan oksigen. Yang kedua ada keratin, fungsinya untuk produksi energi. Kemudian asam amino bentuk tirosin itu ada dua produk juga. Yang pertama ada hormon tiroid dan juga melanin, fungsinya sebagai homeostatis. Yang kedua ada neurotransmitter pada adrenalin, non-adrenalin, dan juga dopamin. Fungsinya untuk integrase neuron. Selanjutnya ada triptofan. Produknya berupa asam nikotinat yang berfungsi untuk vitamin. Kemudian ada serotonin, fungsinya untuk transmitter. Kemudian ada histidin, produknya berupa histamin, fungsinya sebagai transmitter dan juga respons inflamasi. Kemudian ada asam amino berupa lisin, produknya berupa karnitin yang berfungsi untuk metabolisme lipid. Kemudian ada sistein, glutamat, dan juga glisin, produknya berupa glutathione, kemudian fungsinya untuk antioksidan. Nah, untuk asam amino selanjutnya yaitu ada metionin, produknya berupa keratin dan fungsinya untuk produksi energi. Kemudian yang terakhir ada glutamin, memiliki dua produk. Yang pertama ada nukleotida yang berfungsi sebagai pembelahan sel, yang kedua ada glutathione yang fungsinya sebagai antioksidan. Nah, molekul-molekul tersebut itu mengatur fungsi vital dalam tubuh dan merupakan bagian yang cukup besar dalam pertukaran atau turnover asam amino spesifik setiap harinya. Kemudian ada oksidasi asam amino. Nah, tidak ada cadangan fungsional bagi asam amino, maka asam amino tidak terpakai secara langsung atau tidak langsung melalui konversi menjadi asam amino lain. Jika memungkinkan, maka akan dioksidasi. Nah, proses ini dapat dianggap terdiri atas dua tahap. Ya, yang pertama yaitu ada penghilangan gugus amino. Pada awalnya itu menghasilkan amonia yang diubah menjadi urea di hati. Sebagian urea diekskresikan melalui ginjal, tetapi sisanya direabsorpsi dari peredaran darah ke dalam kolon, kemudian didaur ulang oleh bakteri menjadi karbon dioksida dan amonia yang dapat digunakan untuk sintesis senyawa nitrogen. Nah, siklus ini disebut sebagai penyelamatan urea. Kemudian yang kedua itu ada kerangka karbon pada asam amino. Yang ini akhirnya nanti akan dirubah menjadi karbon dioksida dan juga air dengan melepaskan ATP. Nah, proses ini terjadi khususnya di hati yang mendapatkan sebagian besar kebutuhan bahan bakarnya dari proses oksidasi ini. Nah, proses pemecahan glutamin merupakan sumber utama bahan bakar bagi sel organ pencernaan dan sel darah putih. Tahap terakhir dalam penggunaan kerangka karbon asam amino itu bergantung pada strukturnya, dan sebagian besar di metabolisme menjadi glukosa yang disebut glukogenik. Nah, asam amino ketogenik itu termasuk leusin dan juga lisin
yang ada di dalamnya itu menghasilkan asetoasetat. Nah, kemudian dan juga menghasilkan asetil-CoA. Nah, beberapa asam amino mungkin bersifat glukogenik sekaligus ketogenik, termasuk triptofan, metionin, sistein, fenilalanin, tirosin, dan isoleusin. Menghitung kebutuhan protein dalam tubuh. Kebutuhan protein harian tergantung pada banyak faktor, seperti berat badan dan seberapa banyak otot yang dimiliki. Protein memiliki banyak fungsi dalam tubuh, sehingga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan masing-masing orang dapat berbeda kebutuhannya. Senior Director Worldwide Nutrition Education and Training Herbalife Nutrition, Susan Bowerman, mengatakan kebutuhan protein harian tergantung pada banyak faktor, seperti berat badan dan seberapa banyak otot yang dimiliki, bukan hanya dilihat dari faktor pria atau wanita. Tetapi Anda mungkin tidak mengetahui hal tersebut apabila Anda hanya melakukan pencarian sederhana terkait protein di internet saja, jelas Susan pada keterangan pers Rabu 19/5. Mungkin Anda sudah mengetahui bahwa kebanyakan orang makan lebih dari cukup protein untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau bahwa kebutuhan protein wanita adalah rata-rata sekitar 46 gram per hari dan rata-rata kebutuhan pria sekitar 56 gram per hari. Namun perlu diingat, menurut Susan pedoman telah ditetapkan oleh Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine tersebut ditetapkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar protein tubuh, dan kebanyakan komposisi tubuh mereka sangat bervariasi. Jadi masuk akal apabila kebutuhan protein tiap orang juga bisa sangat bervariasi, jelas Susan. Salah satu pedoman dari Institute of Medicine adalah merekomendasikan agar kita makan 10 hingga 35% dari total kalori harian kita dari protein. Pedoman ini hanya sedikit membantu, khususnya untuk mengetahui protein yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan protein kita. Berikut terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan protein tubuh. 1. Perhitungan menggunakan massa tubuh Anda. Karena protein sangat penting untuk mempertahankan massa tubuh, maka jumlah protein yang disarankan untuk kita konsumsi disesuaikan dengan seberapa besar massa tubuh kita. Massa tubuh yang dimaksud adalah semua yang ada di tubuh, tidak termasuk lemak. Idealnya Anda telah melakukan pengukuran komposisi tubuh yang akan memberitahu berapa banyak massa tubuh tanpa lemak yang dimiliki, sehingga Anda dapat mudah menentukan jumlah protein yang dibutuhkan. Pengukuran komposisi tubuh ini dapat menggunakan timbangan rumahan yang sudah support hal ini. Setelah diketahui massa tubuh tanpa lemak, maka dapat dihitung kebutuhan proteinnya kita, yaitu 0,5 hingga 1 gram protein per pound massa tubuh tanpa lemak. Jika menggunakan sistem metrik, itu berarti sekitar 1 hingga 2 gram protein per kilogram massa tubuh tanpa lemak. 2. Perhitungan menggunakan berat badan Anda. Jika Anda tidak memiliki akses ke analisis komposisi tubuh, Anda dapat memperkirakan kebutuhan protein berdasarkan berat badan saat ini. Ini bukanlah metode yang sempurna karena tidak memperhitungkan berat banyak massa otot yang dimiliki, tetapi setidaknya metode ini memperhitungkan perbedaan ukuran tubuh tiap orang. Berikut cara menghitung kebutuhan protein Anda. Pertama, dalam pound kalikan berat badan didapatkan merupakan target yang wajar untuk jumlah protein dalam gram yang harus kita makan setiap hari. Sebagai ilustrasi, seorang wanita dengan berat badan 140 lbs atau 64 kg membutuhkan protein sekitar 100 gram per hari, sementara seorang pria dengan berat badan sebesar 220 lb atau 110 kg harus mendapatkan asupan protein setidaknya sebanyak 150 gram per hari. Dengan menggunakan metode perhitungan tersebut, jumlah asupan protein yang disarankan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang daripada menggunakan pedoman umum yang hanya berdasar jenis kelamin saja, jelasnya. Akan tetapi, jika Anda memiliki target kemampuan atletis tertentu seperti melakukan latihan kekuatan atau ketahanan, tentu saja kebutuhan protein mungkin berbeda.
dan Anda dapat menemukan informasi lebih rinci terkait hal tersebut dalam panduan yang saya susun tentang cara menghitung makro guna performa atletis. Ungkap Susan. Susan kesehatan, nutrisi, makanan, gizi, seimbang, berat badan. Rumus menghitung kebutuhan protein. Rumus menghitung kebutuhan protein yaitu 10% kali kebutuhan kalori dibagi 4. Contoh soal. Semisal protein itu persennya 10-15% dan total energi satuan jumlah proteinnya sama dengan gram. 1 gram protein sama dengan 4 kilokalori. Berdasarkan total energi di atas, maka kebutuhan protein per harinya yaitu berarti 10% kali kebutuhan kalorinya. Kebutuhan kalorinya yaitu 1778 kilokalori. Berarti 10% kali 1778 kalori sama dengan 177,8 kilokalori sama dengan 177,8 kalori per 4 gram sama dengan 44,45 gram. Sumber protein dan caranya dalam memenuhi protein. Tubuh sangat membutuhkan asupan protein baik yang bersumber dari protein hewani maupun protein yang bersumber dari nabati. Protein merupakan salah satu gizi makro yang terbentuk dari beberapa unsur yaitu karbon atau C, hidrogen atau H, oksigen atau O, dan nitrogen atau N. Protein sangatlah penting untuk perbaikan dan pembentukan berbagai jaringan tubuh dan juga sebagai sumber energi. Selain itu, makanan yang mengandung protein tinggi berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, membantu pertumbuhan sel-sel, serta menjaga daya tahan tubuh terhindar dari berbagai macam penyakit. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, protein bisa didapatkan dari unsur hewani seperti dari konsumsi daging sapi, telur, seafood, ikan, dan kacang panah. Selanjutnya, protein bersumber dari unsur nabati seperti tahu, tempe, dan brokoli. Kebutuhan protein hewani yang diperlukan tubuh manusia yaitu sekitar 2-4 porsi atau setara dengan 70-160 gram daging-dagingan. Sedangkan untuk protein nabati, manusia membutuhkan asupan protein nabati sebanyak 2-4 porsi. Kekurangan protein bisa berakibat berbagai tubuh seperti timbulnya berbagai gangguan kesehatan dan penurunan sistem imun. Dampak lain akibat defisiensi protein diantaranya rambut menjadi rontok, badan menjadi lemas dan mudah lelah, gangguan fungsi otak dan kesehatan mental, pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi terhambat, serta proses penyembuhan luka pun menjadi lambat. Metode penetapan kandungan protein dalam perkailannya. Yang pertama, analisis kualitatif. Reaksi antroprotein. Larutan asam nitrat pekat ditambahkan dengan hati-hati ke dalam larutan protein. Setelah dicampur, terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi goreng bila dipanaskan. Reaksi yang terjadi ialah nitrasi pada inti benzene yang terdapat pada molekul protein. Jadi reaksi ini positif untuk protein yang mengandung tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Jika kulit terkena nitrat berwarna kuning, hal tersebut terjadi karena reaksi antroprotein. Reaksi Milan adalah larutan merkuro dan merkuri nitrat dalam asam nitrat. Apabila reaksi ini ditambahkan pada larutan protein, akan menghasilkan endapan putih yang dapat berubah menjadi merah oleh pemanasan. Pada dasarnya reaksi ini positif untuk fenol-fenol karena terbentuknya senyawa merkuri dengan gugus hidroksifenol yang berwarna. Protein yang mengandung tirosin akan memberikan hal positif. Reaksi nitropurusida. Natrium nitropurusida dalam larutan amoniak akan menghasilkan warna merah dengan protein yang punya gugus bebas. Jadi protein yang mengandung sistein dapat memberikan hasil positif gugus strep S, pada sistin apabila direduksi dahulu dapat juga memberikan hasil positif. Reaksi Sakaguchi. Reaksi yang digunakan ialah naftol dan natrium hipobromid. Pada dasarnya reaksi ini memberi hal positif apabila gugus guanidina, jadi arginina atau protein yang mengandung arginina dapat menghasilkan warna merah. Analisis kuantitatif. Metode kejidal. Penentuan jumlah protein secara empiris yang umum dilakukan adalah dengan menentukan jumlah nitrogen yang dikandung oleh suatu bahan. Metode tersebut dikembangkan oleh Kejidal, seorang ahli ilmu Denmark pada tahun 1883.
Dalam penemuan protein seharusnya hanya nitrogen yang berasal dari protein saja yang ditentukan. Akan tetapi hal tersebut sulit dilakukan karena kandungan senyawa lain memiliki jumlah yang cenderung sedikit. Penentuan jumlah N total ini dikatakan sebagai representasi jumlah protein yang akan dicari. Kadar protein hasil dari analisis kadar protein metode Kjedal ini dengan demikian sering disebut sebagai kadar protein dasar, crude protein. Dasar perhitungan penentuan protein menurut Kjedal ini adalah hasil penelitian dan pengamatan yang menyatakan bahwa umumnya protein alamiah mengandung unsur N rata-rata 16% dalam protein murni. Untuk senyawa-senyawa protein tertentu yang telah diketahui kadar unsur N-nya, maka angka yang lebih tepat dapat dipakai. Apabila jumlah unsur N dalam bahan yang telah diketahui dengan berbagai cara, maka jumlah protein dapat diperhitungkan dengan jumlah N kali 100 per 16 atau jumlah N kali 6,25. Untuk senyawa-senyawa protein raw yang belum diketahui sebagai komposisi unsur-unsur penyusunan secara pasti, maka faktor perkalian 6,25 inilah yang dipakai. Sedangkan beberapa jenis protein telah diketahui faktor perkaliannya. Adapun referensi dari kelompok kami yaitu sebagai berikut. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.